Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem gerak. Sobat Edsen, kali ini kita akan masuk ke bab mengenai sistem gerak. Nah, untuk di bab sistem gerak, pastinya tahu ya, organ apa yang akan kita bahas. Nah, pada dasarnya, untuk sistem gerak akan terbagi menjadi dua submateri besar, yaitu sistem rangka dan sistem otot. Nah, kalau digabung, pada dasarnya di sini kita akan menemukan istilah yang disebut sebagai muskuloskeletal. Oke ya. Nah, untuk sistem rangka di sini akan berperan sebagai alat gerak yang pasif, ya. Alat gerak pasif. Nah, kemudian untuk otot ini adalah alat gerak aktif, oke ya. Nah, jadi maksudnya apa? Untuk alat gerak aktif, artinya dia yang akan menggerakkan. Sedangkan kalau pasif, dia akan digerakkan, gitu ya. Jadi bedanya itu. Kalau aktif berarti kan berarti dia menggerakkan. Sedangkan kalau pasif di sini digerakkan, oke ya. Nah, maka untuk otot gitu ya akan menggerakkan tulang gitu ya, atau rangka. Nah, jadi teman-teman kita akan bahas satu persatu untuk strukturnya secara umum dan tentu saja untuk fisiologinya. Nah, khususnya mengenai otot, mengenai sistem rangka gitu ya. Kita sudah bahas banyak ketika kita sampai pada jaringan hewan. Kita sudah mempelajari apa itu yang disebut sebagai jaringan tulang dan apa saja bagian-bagiannya. Nah, demikian juga untuk jenis-jenis tulangnya. Kita sudah mempelajari tulang rawan dan tulang sejati. Nah, maka di bab ini pembahasan tersebut tidak akan diulang lagi. Maka untuk teman-teman yang belum tahu atau belum mantap pemahamannya terkait dengan itu, jadi kembali ke video mengenai jaringan hewan ya. Nah, demikian juga untuk sistem otot. Di jaringan hewan, saya sudah membahas mengenai tipe-tipe jaringan otot. Ada otot polos, kemudian otot rangka atau otot lurik, dan yang terakhir adalah otot jantung. Nah, untuk di bab ini akan lebih fokus membahas mengenai si otot lurik atau otot rangka. Oke ya. Oke, jadi teman-teman, kalau kita udah paham gitu ya untuk isi materi mengenai sistem gerak, kita akan mulai untuk sistem yang pertama, yaitu mengenai sistem rangka. Nah, pada dasarnya kalau kita menyebutkan sistem rangka gitu ya, atau bahasa Inggris disebut skeleton gitu ya. Nah, berarti ini adalah gabungan gitu ya, gabungan dari tulang-tulang yang kita punya di tubuh. Oke ya. Jadi di sini adalah gabungan tulang-tulang. Oke ya. Nah, istilah rangka atau skeleton pada dasarnya di biologi, karena teman-teman sudah mempelajari tentang animalia, kita tahu bahwa skeleton di sini bisa terbagi menjadi dua. Ada yang kita sebut sebagai exoskeleton dan ada endoskeleton. Nah, kalau exoskeleton berarti ini adalah sistem rangka yang teman-teman temukan di luar tubuh. Sedangkan kalau endoskeleton di sini yang ditemukan di dalam tubuh. Nah, berarti kalau manusia masuk exo atau endoskeleton? Tentu saja endoskeleton ya kan ya, karena
tulang ada di dalam tubuh. Untuk exoskeleton, teman-teman bisa lihat contohnya misalkan di serangga gitu ya. Di serangga, kemudian teman-teman bisa lihat misalkan di kepiting gitu ya. Nah, cangkang atau pelapis tubuh luarnya yang agak keras gitu ya, itu adalah contoh untuk exoskeleton. Oke ya. Nah, yang akan kita fokus untuk pembahasan gitu ya, itu adalah mengenai si endoskeletonnya gitu ya, terutama untuk manusia. Oke ya. Nah, kemudian kita juga udah tahu gitu ya bahwa endoskeleton gitu ya, pada dasarnya pastinya adalah alat gerak yang pasif, berarti yang digerakkan. Oke ya. Nah, untuk ini gitu ya, kita biasanya ketika kita mempelajari mengenai sistem rangka, nah biasanya kita ditanyain ada berapa sih jumlah tulang di tubuh kita. Nah, jawaban untuk jumlah tulang di tubuh kita itu bervariasi. Nah, pada dasarnya ketika masa awal gitu ya, pada masa awal, nah kita disebutkan memiliki sekitar 270 sampai dengan 300 tulang. Oke ya. Nah, kemudian teman-teman akan melihat kayak, loh kok pakai rentang? Nah, karena pada dasarnya tulang-tulang pada saat kita masih bayi gitu atau masih dalam kandungan itu masih belum bergabung gitu ya. Jadi masih ada pecahan-pecahan atau potongan-potongannya gitu ya. Maka angkanya itu bisa bervariasi 270 sampai dengan 300 tulang. Nah, ketika kita sampai pada masa dewasa gitu ya, maka kita kurang lebih akan memiliki sekitar 206 tulang. Nah, maka teman-teman akan berpikirkan, loh kok kenapa berkurang? Gitu ya. Nah, pengurangan ini gitu ya, pengurangan jumlah tulang ini, nah tentu saja melibatkan suatu proses gitu ya. Melibatkan suatu proses yang kita sebut sebagai osifikasi. Perlu teman-teman ingat bahwa ketika di awal ini gitu ya, khususnya pada saat masih berupa janin gitu ya atau bayi gitu ya, pada dasarnya tulang kita adalah tulang lunak atau tulang rawan gitu ya. Nah, maka dari prosesnya tulang rawan tersebut akan mengalami osifikasi menjadi os gitu ya, atau menjadi tulang sejati atau tulang keras. Maka dari proses osifikasi kita dapat menemukan gitu ya proses penyatuan beberapa bagian tulang dan proses kalsifikasi. Ya, artinya apa? Artinya berarti ini adalah proses pengisian kalsium. Ingat di jaringan hewan, nah kita sudah mempelajari mengenai jaringan tulang keras ya kan ya, bahwa lapisan-lapisan yang dibuat oleh sel-sel tulang itu adalah matriks yang mengandung banyak sekali garam anorganik ya kan ya, atau mineral anorganik seperti berbagai macam kalsium. Oke ya. Maka dari proses ini kita akan dapatkan 206 tulang. Paham ya? Nah, kemudian pada dasarnya untuk osifikasi di sini adalah proses yang cukup kompleks. Nah, di sini saya akan berikan gambaran khususnya saja. Pada dasarnya, osifikasi atau proses pembentukan tulang sejati atau keras terbagi menjadi dua proses gitu ya. Terbagi menjadi dua tipe lebih tepatnya, yaitu osifikasi yang sifatnya intramembran dan osifikasi yang sifatnya endokondrial. Nah, maksudnya apa sih? Sebenarnya ini mudah sekali dimengerti, tinggal teman-teman terjemahkan. Intramembran. Intra artinya di dalam membran. Maka dari misalkan tulang rawan gitu ya. Nah, di situ ada jaringan ikatnya ya kan ya yang mengelilingi. Nah, dari situ proses kalsifikasi akan terjadi. Berarti terjadi di membrannya. Nah, kemudian untuk yang endokondrial, endo di dalam, kondrial berarti mengacu pada tulang rawan ya kan ya. Ingat ada kata kondrosit artinya sel tulang rawan. Nah, endokondrial berarti
proses kalsifikasi atau osifikasi itu dimulai dari bagian dalam tulang. Bedakan ya. Ini terjadi di membran, contohnya misalkan di tengkorak gitu ya. Misalkan pada bayi ya kan pas awal agak lembek ya kan ya. Nah, kemudian kalau misalkan endokondrial di sini dimulai dari dalam prosesnya. Paham ya? Nah, maka gitu ya, di sini kita akan dapatkan 206, kira-kira 206 tulang yang sudah keras atau sejati. Nah, kemudian kita sudah bahas banyak gitu ya kira-kira untuk pengantarnya. Nah, kira-kira nih, kan kita punya sendiri gitu ya, kita pasti paham banget sama tubuh kita. Maka, apa sih fungsi dari sistem rangka atau tulang? Nah, kita daftarin ya, fungsinya. Oke, untuk fungsinya, nah pada dasarnya kita akan tahu pastinya kalau sistem rangka di sini fungsinya adalah untuk memberi bentuk tubuh, ya kan? Nah, ini yang akan membuat ya morfologi tubuh kita, ya kan? Bentuk bahu seperti ini, bentuk wajah saya seperti ini, gitu kan? Nah, itu karena dasarnya gitu ya dari si rangkanya memberi bentuk tubuh. Kemudian tentu saja saya bisa berdiri di sini, ya kan ya? Nah, karena apa? Karena sistem rangkanya berarti dia berfungsi sebagai penyokong tubuh. Gitu ya. Nah, kemudian pastinya gitu ya, teman-teman tahu bahwa misalkan tulang rusuk itu melindungi paru-paru dan jantung. Kemudian tulang tengkorak melindungi otak. Nah, maka fungsi yang ketiga di sini adalah untuk melindungi organ dalam. Oke ya. Yang pastinya mayoritas itu lembek ya kan ya, pastinya lunak gitu, butuh perlindungan dari benturan yang kita alami. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah tentu saja yang kita bahas, yaitu dia berperan sebagai alat gerak pasif gitu ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya gitu ya, kita sudah tahu ya bahwa tulang memiliki matriks yang dimana kandungannya itu bermacam-macam, ya kan? Ada misalkan GAG atau glycosaminoglycans, ada osteokolagen, dan berbagai macam mineral seperti kalsium karbonat, kalsium fluorida, magnesium fluorida, dan sebagainya. Nah, maka di sini gitu ya, tulang atau sistem rangka pada dasarnya digunakan untuk penyimpanan zat. Zat-zat seperti apa sih? Nah, di sini bervariasi kan ya. Tentu saja zat yang kita simpan di tulang itu misalkan adalah kalsium gitu ya, yang terutama ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, kemudian yang kedua, yang umumnya misalkan lemak gitu ya. Karena ada tulang yang nantinya sumsumnya bisa berubah menjadi sumsum kuning gitu ya. Karena sumsum itu ada dua kan ya. Ada sumsum merah dan sumsum kuning. Kemudian yang selanjutnya gitu ya, itu adalah proses atau fungsi gitu ya yang kita sebut sebagai hematopoiesis. Oke, jadi jangan sampai salah kata-katanya, hematopoiesis. Oke ya. Hematopoiesis itu adalah proses pembentukan. Itu ya, pembentukan sel-sel darah. Oke ya. Nah, maka kalau teman-teman menemukan istilah seperti eritropoiesis, berarti itu mengacu pada sel darah merah ya kan ya. Nah, jadi kan kita tahu ya bahwa sel-sel darah ya kan, lagi-lagi kita bahas tentang jaringan hewan. Jadi itu basicnya teman-teman nih buat ngerti. Kita ketemu ada si eritrosit ya kan ya, sel darah merah. Kemudian ada leukosit ya kan. Kemudian kita juga ada keping darah ya kan. Nah, pada dasarnya gitu ya, pasti nanti berhubungan tentang sistem sirkulasi ya kan ya. Maka ini juga bergantung pada kesehatan tulang kita
ya kan? Demikian juga untuk fungsi imunitas, karena pembentukannya di situ, ya kan? Selain sumsum kuning gitu kan, sumsum ada sumsum merah, ya kan? Sebagai tempat pembentukan sel-sel darah gitu ya, atau hematopoiesis. Jadi, teman-teman, ini kira-kira adalah fungsi untuk si sistem gerak. Oke ya. Nah, kemudian untuk tulang sendiri gitu ya, akan berbeda-beda pertumbuhannya. Ada banyak sekali faktornya gitu ya. Nah, untuk faktor-faktor yang berkaitan dengan pertumbuhan tulang akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, Sobat Edsen, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai sistem gerak. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Edsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsen juga bisa mengunjungi edsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsen, salam pintar!